wanita akan berdarah saat pertama kali berhubungan seksual. Itu mitos, guys. Harusnya ada kayak opening penutup. 3, 2, 1, open the door. Aha. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya Bu gak ketemu, 2 tahun gak ketemu, tapi muka gue masih begini-begini aja. Orang mah kalau lama gak ketemu 2 tahun ya kan, itu tuh tambah cantik, tambah glow up gitu. Kalau aku mah yang penting filter nomor 1. Oh ya teman-teman, maafin ya sebelumnya kalau backgroundnya dari dulu ini aja, karena maklum YouTuber miskin cuy, nggak mampu tuh buat bikin studio yang bagus gitu. Jadi saya akan memberikan sebuah inspirasi ya, nggak inspirasi, sebuah pencerahan kepada teman-teman mengenai selaput darah versus keperawanan. Yang pertama adalah selaput darah. Apakah selaput darah itu? Jadi selaput darah atau biasa disebut dengan hymen. Hymen kak. Ya itu hymen. Itu adalah lapisan jaringan tipis dan elastis yang terdapat di bawah lubang vagina. Ya, vagina tuh kayak beginilah ya. Banyak orang yang mengira bahwa selaput darah itu menutupi seluruh lubang vagina. Padahal nyatanya tidak seperti itu, Bunda. Selaput darah ini umumnya memiliki lubang agar darah menstruasi bisa keluar. Camkan ya, emang bentuk, ketebalan, ukuran setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang ada yang Jadi berbeda, guys. Tahu kan? Udah pasti tahu lah ya bentuknya gimana ya. Ada orang yang memang dilahirkan dengan selaput darah yang tipis banget sampai ya Allah, tipis banget ya kan. Sehingga seakan mereka tuh kayak nggak punya selaput darah. Nah, di sini ada beberapa bentuk selaput darah ya. Nah, jika selaput darah benar-benar menutupi seluruh lubang vagina atau memiliki lubang yang sangat kecil, itu sebenarnya justru tidak normal dan harus segera dioperasi. Lantas, apa hubungannya selaput darah dan keperawanan? Ada yang bilang kalau selaput darah yang robek itu berarti seorang wanita telah kehilangan keperawanannya. Justru ini yang sangat-sangat logis untuk diketawain ya guys. Soalnya hal seperti ini adalah mitos. Ya, ini cuma mitos teman-teman. Beredarnya mitos ini mungkin sumbernya berasal dari kisah Hymenaios, dewa pernikahan Yunani. Dipercaya bahwa bila Hymenaios ini hadir di dalam sebuah pernikahan itu akan langgeng. Tapi jika ia tidak datang, maka akan terjadi bencana. Kata Hymen sendiri berarti menjahit bersama atau menyatukan. Kata hymen juga digunakan dalam konteks selaput tipis. Nah, karena menggunakan kata akar yang sama, kisah Hymenaios dan keperawanan seringkali dikait-kaitkan. Jadi ada orang yang ngomong perempuan udah gak perawan lagi setelah selaput darahnya robek. Itu cuma mitos. Faktanya gak cuma karena aktivitas seksual. Selaput darah juga bisa robek karena aktivitas lain seperti olahraga berat atau kecelakaan. Kita sendiri mungkin gak bisa merasakan kapan selaput darah itu robek. Jadi ada atau tidaknya selaput darah gak bisa jadi ukuran keperawanan seseorang. Ada lagi nih yang ngomong begini, semua wanita akan berdarah saat pertama kali berhubungan seksual. Itu mitos guys. Faktanya gak semua wanita akan berdarah saat pertama kali berhubungan seksual. Beberapa wanita punya selaput darah yang lebih elastis, sehingga berhubungan seksual untuk pertama kali mungkin gak langsung merusaknya. Bagian hymen juga tidak mengandung serabut saraf, otot, atau sel darah, sehingga tidak akan berdarah atau sakit meskipun robek. Nah, pendarahan dan rasa sakit umumnya terjadi karena kurangnya lubrikasi, yang juga bisa dipengaruhi oleh rasa takut, kurang siap, stres, dan banyak lagi. So,
Apa itu keperawanan? Keperawanan sebenarnya lebih berhubungan dengan persepsi sosial dibanding kondisi medis. Karena sejatinya tiap orang bisa punya pandangan yang berbeda mengenai definisi keperawanan. Tergantung juga oleh agama, norma sosial, dan apa yang diajarkan pada mereka. Umumnya bagi banyak orang, perawan sama dengan gak pernah sama sekali berhubungan seksual. Ya, itu merupakan hal yang sangat lumrah yang saya dengar ya di kuping saya. Kamu gak pernah berhubungan seksual? Kok sosial? Kamu gak pernah berhubungan seksual? Berarti kamu perawan? Tidak seperti itu. Itu emang cuma berbeda definisi pandangan ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apa saja yang dimaksud hubungan seksual? Bagaimana dengan korban pemerkosaan? Bagaimana dengan orientasi seksual lainnya? Yang jelas, ada atau tidaknya selaput darah? Dan bagaimana penampilannya? Tidak membuktikan apapun tentang aktivitas seksual seseorang. Jadi, okte-okte cewi-cewi, perawanan bukanlah sesuatu hal yang perlu kamu buktikan ke siapapun. Sebenarnya, nggak ada tanda-tanda fisik yang bisa dengan pasti menunjukkan sejarah aktivitas seksual seseorang. Cara yang paling tepat untuk mengetahui keperawanan seseorang adalah bertanya dan memintanya menjawab dengan jujur. Jadi, kamu tinggal tanya aja tuh sama bestie kamu. Bestie, kamu udah perawan? Kamu masih perawan enggak? Tinggal begitu. Terus bestinya tinggal jawab jujur. Jadi kamu gak perlu tuh menunjukkan atau membuktikan kalau kamu tuh masih perawan. Kayak ngapain gitu loh. Tapi kembali lagi, masing-masing orang punya kebebasan, freedom, mau cerita atau enggak. Kamu juga jangan maksa jangan maksa. Kamu harus jujur, kamu harus cerita kamu masih perawan apa enggak. Nggak usah seperti itu, jangan memaksa guys, nggak boleh. Pernah atau tidaknya seseorang berhubungan seksual sebelum waktunya juga nggak ada hubungannya dengan nilai diri seorang perempuan. Apapun yang Iki wes closing, Mer. Jadi, yang terakhir adalah apapun yang terjadi, kamu tetap berharga. Anjay, selebau. Dan kamu tetap berhak bahagia. Jadi kalau ada yang nanya ke kamu masih perawan gak? Atau ada yang nih yang mengolok-ngolok, kamu gak perawan ya? Nggak usah ditanggepin, nggak penting. Kamu perawan enggaknya buat dia itu juga nggak ada apa ya, nggak ada untungnya gitu loh. Ya udahlah. Jadi itu tadi mengenai apa sih selaput darah dan apa sih itu keperawanan. Ada hubungannya nggak sih selaput darah yang robek dengan keperawanan? Itu semua hanyalah mitos ya, ciwi-ciwi, okte-okte, jangan risau. Sekian dari Wulandari Dwi Solestiawati. Udah tahun kita nggak ketemu ya. Kita ketemu ini dengan video apa adanya. Jadi ya tolong nikmati saja. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Mungkin openingnya kayaknya jelek deh, nggak kayak biasanya. Opening sama penutup jelek, nggak apa-apa ya guys, nggak apa ya. Semoga informasi yang saya berikan itu tadi bermanfaat untuk perempuan maupun laki-laki. Jangan lupa bahagia, stay healthy. Dan makasih banget buat yang udah subscribe sampai sekarang. Udah berapa subscriber ya? Aduh, nggak pernah buka YouTube dan emang hidupnya malas aja sih. Ini udah 21.600 subscriber. Terima kasih buat orang-orang gabut ya. Padahal konten-konten Wulan Mut-Mut tuh gak ada yang bener. Semoga konten kali ini benar dan bermanfaat, benar-benar bermanfaat ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ada kayak opening penutup. 3, 2, 1, open the door. Aha. Udah.